Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ruth Mote, NIM 1831 150003, mahasiswa Universitas Kristen Indonesia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi S1 Manajemen tahun 2018. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Ekonomi dan Bisnis Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Dr. Posma. Nah, saya akan menjelaskan tentang ekonomi ASEAN dengan topik daya saing dan kinerja Indonesia. Pengertian daya saing dan kinerja Indonesia. Daya saing adalah kemampuan perusahaan, industri, daerah, negara atau antar daerah menghasilkan faktor pendapatan dan faktor pekerjaan yang relatif lebih tinggi dan berkesinambungan untuk menghadapi persaingan internasional. Oleh karena itu, dalam konteks kabupaten atau kota, sebagai sebuah organisasi daya saing diartikan sebagai kemampuan kabupaten atau kota untuk mengembangkan kemampuan ekonomi sosial wilayahnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Sedangkan kinerja Indonesia secara umum kinerja atau performance didefinisikan sebagai tingkat keberhasilan seseorang, sekelompok, ataupun lembaga dalam melaksanakan pekerjaannya. Robbins 2001 menjelaskan bahwa kinerja merupakan suatu hasil yang dicapai oleh pekerjaan dalam pekerjaannya menurut kriteria tertentu yang berlaku untuk suatu pekerjaan. Dalam Impres nomor 6 tahun 2014 dan strategi peningkatan daya saing perekonomian nasional, pemerintah RI terus meningkatkan komitmennya dalam mendukung optimalisasi daya saing guna mengacu produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Dengan terbitnya Impres nomor 6 tahun 2014 pada 1 September 2014. Melalui Impres tersebut, Presiden RI menginstruksikan kepada jajarannya pemerintah di seluruh Indonesia untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing secara terorganisasi dan terintegrasi untuk meningkatkan daya saing nasional. Melihat hasil penelitian IMD World Competitiveness Ranking 2020, peningkatan daya saing Indonesia yang tahun lalu sempat menempati posisi 32 dari 63 negara mengalami penurunan ke posisi 40. Bila dibandingkan dengan negara ASEAN, Indonesia berada di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand. Namun Indonesia masih lebih baik posisinya dibandingkan dengan Filipina yang berada di peringkat 45 dari 63 negara. Sementara di level Asia Pasifik, posisi Indonesia berada di peringkat 2 dari 14 negara. Selain itu, peringkat kinerja perekonomian Indonesia di tahun 2020 berada pada posisi 26, sedikit menurun dibandingkan tahun 2019 di posisi peringkat 25. Posisi Indonesia pada tahun ini mengalami penurunan 4 faktor utama, yakni daya saing Indonesia
merosot, yaitu kinerja perekonomian, efisiensi pemerintahan, efisiensi bisnis, dan infrastruktur. Pengukuran di atas apabila diartikan dari peringkat faktor dan subfaktor dapat diuraikan lagi, yakni pertama, kinerja perekonomian yang tertinggi ialah pekerjaan berada pada peringkat 2 dan terendah terletak pada internasional perdagangan di peringkat 50. Kedua, efisiensi pemerintahan tertinggi ialah kebijakan pajak berada di peringkat 6 dan terendah terjadi pada undang-undang bisnis di peringkat 50. Ketiga, infrastruktur yang tertinggi ialah infrastruktur dasar berada di peringkat 42 dan terendah terjadi di kesehatan dan lingkungan peringkat ke-58. Keempat, efisiensi bisnis untuk tertinggi yakni pasar tenaga kerja berada di peringkat 4 dan terendah terletak pada produktivitas dan efisiensi di peringkat 47. Maka kesimpulan dari pembahasan di atas, oleh sebab itu peningkatan perkembangan perekonomian nasional akan terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat guna optimasi perkembangan perekonomian Indonesia, baik dalam perkembangan ekonomi perekonomian, efisiensi pemerintahan, infrastruktur, efisiensi bisnis, pendidikan, kesehatan, ekonomi mikro, menengah, dan lain-lain. Sekian dan terima kasih.